Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Hairul Ikhwan. Saya adalah calon mahasiswa doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Hari ini saya akan mempresentasikan usulan draft proposal disertasi saya. Usulan draft proposal disertasi saya berjudul Perubahan Perilaku Menggunakan Teori Dorongan atau nudge Theory dengan mengintegrasikannya dengan pembelajaran loop ganda. Saya memiliki minat konsentrasi di manajemen sumber daya manusia. Latar belakang dari draft proposal ini yaitu adanya asumsi dari teori dorongan, di mana menurut Taylor dan Sustain orang sering membuat banyak kesalahan dan kekeliruan akibat bias kognitif. Oleh karena itu, Sustain mengajukan asumsi yang berikutnya bahwa pemerintah perlu memberikan campur tangan untuk mendorong orang-orang atau individu tadi menuju pemilihan atau berubah perilakunya menjadi lebih baik. Asumsi berikutnya, cara praktis untuk menghasilkan perubahan perilaku yang positif adalah dengan menargetkan proses berpikir non-rasional dan intuitif dengan cara mendesain pilihan-pilihan atau opsi-opsi pilihan untuk mengaktifkan heuristik dan bias. Dan asumsi berikutnya adalah teori dorongan ini dipayungi oleh konsep libertarian paternalism, artinya bahwa terdapat pilihan-pilihan yang kemudian dapat dipilih oleh individu secara otomatis tanpa kemudian dipengaruhi oleh pemerintah. Latar belakang dari penelitian ini yang berikutnya, bahwa ada perdebatan dalam teori dorongan atau nudge theory. Yang pertama adalah terkait perdebatan bahwa teori nudge ini menggunakan konsep libertarian paternalism. Sebenarnya konsep libertarian paternalism ini didasarkan pada otonomi. Kemudian teori dorongan sebenarnya juga masih memberikan celah untuk memberikan kebebasan pada individu untuk memiliki pertimbangan atau pemilihannya sendiri. Jadi walaupun pemerintah sudah memberikan otonomi, namun individu tadi atau masyarakat tadi masih diberikan kemampuan untuk melakukan pertimbangan. Jadi tidak secara otomatis lagi. Perdebatan berikutnya adalah terkait dengan paradoks yang disampaikan oleh Lodge and Weinreich terkait dengan prinsip pengambilan keputusan pada teori dorongan. Nah, paradoks ini terjadi terkait dengan teori dua proses, di mana di satu sisi pengambilan keputusan atau perubahan perilaku ini didasarkan pada pemikiran yang cepat, bias, dan intuitif. Namun di satu sisi ada juga berpendapat bahwa pengambilan keputusan dengan teori nudge ini mungkin akan lebih tepat dengan menggunakan
pemikiran yang rasional, lambat, dan logis seperti itu. Kemudian latar belakang berikutnya bahwa ada perdebatan mana yang paling efektif dalam mempengaruhi perilaku atau pengambilan keputusan. Apakah sebaiknya kita melakukan pengambilan dengan rasional terbatas, ataukah kita melakukan pengambilan keputusan secara rasional dan dimanipulasi. Kemudian latar belakang berikutnya, beberapa penelitian menunjukkan efektivitas penggunaan teori dorongan ini pada sektor kesehatan dan ekonomi seperti penelitian oleh Altman dan Trexler, kemudian juga Benham et al. Namun penerapan teori dorongan ini masih terbatas pada sektor-sektor tertentu. Sektor seperti pendidikan belum banyak penelitian yang memberikan penjelasan lebih lanjut. Kemudian teori dorongan seperti yang disebutkan sebelumnya sering dikaitkan dengan teori proses ganda, sistem 1 dan sistem 2. Cepat versus lambat, kemudian rasional versus tidak rasional, logis, intuitif, seperti itu. Kemudian teori dorongan ini dirancang untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh sistem 1 yang dicirikan pemikiran cepat, bias, dan spontan. Nah, ini Grayet 2020 melihat ada mungkin kekurangan sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa teori dorongan yang dirancang kemudian bisa diintegrasikan dengan pengambilan keputusan dengan pertimbangan rasional yang lebih baik. Itu saran dari Grayet maksud saya. Kami menemukan rumusan masalah antara lain, pertama celah teoritis, di mana teori dorongan didasarkan pada perilaku dan berfokus pada perubahan lingkungan untuk mengarahkan keputusan. Kemudian bagaimana kami juga melihat pembelajaran loop ganda berasal dari teori pembelajaran organisasi dan menekankan pada perubahan kognitif yang lebih mendalam melalui refleksi dan penilaian ulang terhadap asumsi. Seperti yang disarankan oleh Grayet tadi, maka kami mencoba mengkombinasikan atau mengintegrasikan teori dorongan yang sifatnya tadi bias, spontan, kemudian bagaimana jika dikombinasikan dengan perubahan kognitif, menggunakan refleksi seperti itu untuk menghasilkan kemungkinan bahwa perubahan perilakunya bisa lebih berkelanjutan. Kemudian ada celah empiris. Yang pertama yaitu efektivitas teori dorongan dengan prinsip non-rasional dalam pengaplikasiannya. Efektivitas ini perlu diuji karena memang mungkin ada perlakuan atau prinsip yang lebih efektif dibandingkan prinsip lainnya, entah itu non-rasional ataupun rasional, dengan integrasi tadi pembelajaran loop ganda ya, dengan prinsip reflektif. Kemudian secara kontekstual dari teori dorongan yang ini banyak di sektor keuangan atau pemerintahan, kemudian juga di kesehatan. Kami coba lakukan mungkin di sektor pendidikan. Yang terakhir adalah celah metode dari sisi eksperimen, karena biasanya banyak eksperimen hanya berupa
dari sisi rasional, dari sisi teori dorongan saja, tidak menggunakan dari sisi bagaimana perubahan pembelajaran reflektif. Kemudian studi longitudinal, belum ada penelitian yang menguji bagaimana perubahan perilaku secara berkelanjutan dalam waktu yang lebih lama. Kemudian yang terakhir adalah teknik pembelajaran reflektif yang berbeda konteksnya, artinya sektor pendidikan yang kami tekankan di sini. Kemudian pertanyaan penelitiannya, apakah kombinasi dorongan dengan latihan pembelajaran reflektif mempengaruhi adopsi langsung perilaku yang diinginkan dibandingkan dengan hanya menggunakan dorongan saja? Ya, pertanyaan kedua, apakah mengintegrasikan pembelajaran reflektif dengan dorongan menghasilkan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan dari waktu ke waktu dibandingkan dengan hanya menggunakan dorongan? Yang ketiga, bagaimana bila intervensi dorongan diintegrasikan dengan pembelajaran reflektif berpengaruh terhadap perubahan perilaku pada mahasiswa di perguruan tinggi? Tujuan penelitian, apakah kombinasi dorongan dan latihan pembelajaran reflektif mempengaruhi adopsi langsung perilaku yang diinginkan dibandingkan dengan hanya menggunakan dorongan? Yang kedua adalah apakah mengintegrasikan pembelajaran reflektif dengan dorongan menghasilkan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan dari waktu ke waktu dibandingkan dengan hanya menggunakan dorongan? Kontribusi penelitian ini secara teoritis bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagaimana penggabungan teori, dorongan, dan pembelajaran loop ganda, prinsip pembelajaran reflektif dapat meningkatkan efektivitas intervensi perubahan perilaku dan menjembatani kesenjangan antara keterlibatan kognitif yang dangkal dibandingkan yang mendalam. Kemudian manfaat praktis dari penelitian ini dapat menawarkan panduan praktis bagi organisasi yang ingin menerapkan program perubahan perilaku yang efektif dan berkelanjutan. Ruang lingkup penelitian ini mengintegrasikan prinsip pemikiran tidak rasional, spontan, dan jangka pendek dengan pemikiran rasional, kritis, dan jangka panjang. Ruang lingkup berikutnya adalah menguji apakah integrasi teori dorongan dan pembelajaran loop ganda bisa menghasilkan perubahan perilaku dalam jangka panjang. Kemudian penelitian ini dilakukan pada perguruan tinggi. Tinjauan pustaka, saya menggunakan dua teori, teori memanfaatkan bias kognitif dan heuristik, kemudian double loop learning mendorong pemahaman yang lebih dalam dan berkelanjutan, mendorong pemikiran kritis dan refleksi. Kemudian keefektifan nudge teori sudah banyak terbukti, kemudian keefektifan double loop learning juga sudah banyak terbukti, hanya saja mereka memiliki masing-masing prinsip yang berbeda. Kemudian hipotesis yang pertama adalah dorongan yang menggabungkan prinsip rasional yang memerlukan pemahaman dan refleksi akan lebih efektif dalam mencapai perubahan perilaku pada mahasiswa di perguruan tinggi. Hipotesis kedua dari penelitian ini, dorongan yang dilengkapi dengan pembelajaran loop ganda akan menghasilkan perubahan perilaku mahasiswa yang lebih bertahan lama. Metode penelitian, karena ada dua hipotesis, perubahan perilaku, kemudian juga ada perubahan perilaku berkelanjutan. Secara umum metode penelitiannya kuantitatif, unit analisisnya individu, populasinya adalah mahasiswa S1 UGM, sampelnya ditetapkan 250 orang dengan asumsi sampel sebaiknya 30 sampai 500 atau 10 kali jumlah saya ulangi, ditetapkan 250. Kemudian metode pengambilan sampel adalah purposive sampling. Yang pertama mahasiswa UGM semester minimal semester 2,
Kemudian mahasiswa memiliki kelompok belajar. Kemudian studi untuk longitudinal untuk perilaku berkelanjutan dilakukan selama 6 bulan. Metode eksperimen untuk melihat perubahan perilaku menggunakan prinsip rasional. Ada 3 perlakuan. Pertama kelompok kontrol, kemudian kelompok kedua yang diberikan perlakuan dorongan berdasarkan prinsip non rasional, kemudian kelompok ketiga kelompok yang mendapatkan perlakuan dorongan berdasarkan prinsip rasional yang memerlukan pemahaman dan refleksi. Persamaan ANOVA kami gunakan untuk melakukan analisis ini. Kemudian metode penelitian yang kedua untuk melihat perubahan perilaku berkelanjutan menggunakan studi longitudinal. Terdapat 3 perlakuan juga. Kelompok pertama adalah kelompok kontrol, kelompok kedua adalah kelompok yang mendapatkan perlakuan dorongan standar, kelompok ketiga adalah kelompok yang menerima dorongan yang dilengkapi dengan intervensi pembelajaran loop ganda, terutama latihan reflektif lebih spesifiknya. Untuk evaluasi analisisnya menggunakan ANOVA berulang. Ya, sekian dari saya terkait pemaparan draft proposal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.